Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Clarissa Cahya Febrianti, Najwa Ajalia Yusuf, Anah Kafila Evani. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan manajemen perkantoran layanan bisnis. Pengenalan Mapel Dasar MPLB. Mapel Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis merupakan mapel permintaan bagi siswa tingkat 10 program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang terdiri dari konsentrasi, otomatisasi dan tata kelola perkantoran serta manajemen logistik. Mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis berfungsi untuk menumbuh kembangkan kebanggaan pada peserta didik terhadap keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis melalui pemahaman tentang proses bisnis di dunia kerja. Mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis berfungsi untuk memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global di industri, mengenali berbagai macam profesi dan okupasi kerja dan peluang usaha, mengelola surat atau dokumen berbasis digital, menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, mengelola sistem informasi dan melakukan komunikasi serta memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Elemen 1. Dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis yaitu pengertian bisnis, karakteristik bisnis, proses bisnis, contoh proses bisnis, jenis proses bisnis, manfaat proses bisnis. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan kerja di dunia kerja. Materi yang dipelajari adalah jenis bisnis dan layanan bisnis, konsep keselamatan kesehatan kerja atau K3. A. Pengertian proses bisnis adalah WESKI 2007, kegiatan yang dilakukan secara manual maupun bantuan sistem informasi. 2. Davenport 1993, aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. A. Pengertian proses bisnis. Contoh proses bisnis adalah 1. Manufaktur, tujuan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Peserta, staf pabrik, staf penjualan, input pemesanan kembali, pemberitahuan, pembuatan bahan baku, output barang jadi. 2. Penjualan, tujuan menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari penjualan. Peserta, staf penjualan, pelanggan, staf penagihan, gudang, input pesanan penjualan, output faktur kwitansi, dokumen pengiriman. 3. Pembelian, tujuan mendapatkan barang dari pemasok dan mengelola stok untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. Peserta, staf gudang, staf pembelian, staf penjualan, dan vendor. Input, permintaan pembelian, pemesanan kembali. Output, pesanan pembelian. Manfaat proses bisnis untuk perusahaan. Membantu perusahaan melihat gambaran bisnis secara menyeluruh atau komprehensif dan real time, laporan yang menjelaskan mengenai perusahaan saat ini. Memberi nilai kompetitif untuk persaingan bisnis yang semakin kompleks. Manfaat proses bisnis untuk perusahaan. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melihat peluang bisnis baru serta pergerakan pesaing. Deteksi dini supaya terhindar dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang jadi penyebab kontraproduktif. Percepat proses penilaian informasi. B. Pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. 1. Pengertian kantor. Bahasa Inggris office. Tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Bahasa Belanda kantor. Ruangan tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Kantor secara statis menurut Dr. Rasto MPD, tempat kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data atau informasi.
Kantor secara dinamis adalah proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Kesimpulan, kantor secara fisik merupakan bangunan, ruang atau tempat kerja, sedangkan secara dinamis diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan di dalam ruang tempat kerja. Elemen 2. Perkembangan teknologi dan isu-isu terkini. Revolusi Industri 4.0. 01. Latar belakang. 02. Pengertian revolusi industri. 03. Sejarah revolusi industri. 04. Ciri revolusi industri. 05. Prinsip revolusi industri. 06. Dampak revolusi industri. 07. Jenis dan contoh penerapan revolusi industri. Latar belakang 1. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. 2. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. 3. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. 4. Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dunia asal Jerman, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum, yang mengenalkan konsep revolusi industri 4.0. 5. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. 6. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Pengertian revolusi industri 1. Menurut Zimmerman 2018 mendefinisikan era revolusi industri 4.0 dan selanjutnya akan melibatkan pekerjaan pada kemampuan sains, teknologi, teknik dan matematika, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat sebanyak 75%. 2. Pengertian revolusi industri 4.0 menurut pendapat Prof. Dwi Korita Karnawati adalah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang akan menyebabkan dampak di mana 35% jenis pekerjaan terhapus. 10 tahun mendatang akan terdapat 75% yang akan terhapus. 3. Pendapat Presiden RI ke-7 menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. 4. Dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, Prof. Schwab 2017 menjelaskan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi yang baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. 5. Revolusi industri 4.0 adalah upaya yang memungkinkan pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. 6. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi
Cyber dan teknologi otomatisasi. Sejarah Revolusi Industri 1 dikutip dari situs web Memperin. Revolusi Industri pertama atau 1.0 dimulai pada abad ke-18. Hal itu ditandai dengan penemuan mesin uap untuk upaya peningkatan produktivitas yang bernilai tinggi. Misalnya, di Inggris, saat itu perusahaan tenun menggunakan mesin uap untuk menghasilkan produk tekstil. Pada revolusi industri kedua atau 2.0 dimulai pada tahun 1900-an. 2. Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Menurut Memperin Airlangga Hartarto, pada fase ekonomi ini, beberapa industri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan seperti sektor agro dan pertambangan. Jadi, revolusi yang kedua ini terkait dengan teknologi di lini produksi. 3. Kemudian, di era revolusi industri ketiga atau 3.0, saat otomatisasi dilakukan pada tahun 1970 atau 1990-an hingga saat ini karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. 4. Pada revolusi industri keempat atau 4.0, Memperin menyampaikan efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkonektivitas dengan Internet of Things. Ciri-ciri revolusi industri. A. Inovasi. Keberadaan dan kemajuan setiap kantor dan instansi terlihat dari intensitas anggotanya melakukan inovasi. B. Otomatisasi revolusi industri 4.0 memberi dampak beberapa jenis pekerjaan akan mengalami disrupsi atau digantikan oleh tenaga mesin. C. Transformasi. Dukungan siber internet dalam era digitalisasi ini akan mendorong transformasi informasi yang begitu cepat terjadi. Prinsip revolusi industri 1. Interkoneksi kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk saling berkomunikasi. 2. Transparansi informasi. Kemampuan teknologi di era industri 4.0 menyediakan informasi yang transparan untuk pengambilan keputusan. 3. Dukungan teknis. Kemampuan sistem untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang berisiko tinggi, sebagai contoh penggunaan robot untuk melakukan eksplorasi, penggunaan kendaraan tanpa awak, dan lain sebagainya. 4. Keputusan mandiri. Kemampuan sistem mengambil keputusan sendiri dan bekerja semandiri mungkin. Dampak revolusi industri. 1. Dampak sosial. Dampak masa ini, semua proses produksi menggunakan mesin berteknologi tinggi dan menggantikan tenaga manusia dalam dunia bisnis, tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Banyak jenis pekerjaan yang hilang sehingga jangka pengangguran menjadi tinggi. 2. Dampak politik. Digitalisasi hampir di semua sektor kehidupan sudah berjalan. Hampir setiap orang menggunakan smartphone untuk melakukan pemenuhan kebutuhan. Arus informasi yang menjadi cepat diakses juga akan menjadikan masyarakat yang berwawasan global. 3. Dampak ekonomi. Beralihnya transaksi melalui online berdampak pada transaksi konvensional, banyak yang tutup. Namun, dari segi pelaku bisnis hal ini menguntungkan karena biaya operasional yang dikeluarkan akan semakin kecil. Dampak negatif dan positif. Dampak negatif. A. Lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. B. Butuh biaya besar dalam investasi, alat, serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. C. Adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. D. Berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak positif. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya.
Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi, dapat meningkatkan hasil produksi. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Jenis-jenis dan contoh revolusi industri. Jenis-jenis revolusi industri adalah Internet of Things atau LOT, data besar relatif tertambah, keamanan siber, artificial intelligence atau AL, manufaktur aditif, simulasi, integrasi, sistem komputasi awan. Contoh-contoh penerapan revolusi industri adalah Eniaga, agregator layanan, pemasaran digital agensi.